terima kasih sudah hadir di podcast Doni Fatwa, di podcast Masuk Kampus. Nah, semoga nanti informasi yang disampaikan bermanfaat untuk halayak umum, khususnya siswa-siswi SMA, SMK sederajat yang memang mencari informasi tentang perkuliahan nih. Nah, kira-kira nantinya informasi apa sih yang ingin disampaikan Mas Bro nanti kepada teman-teman semua yang menonton di rumah, mungkin yang lagi rebahan atau pacaran atau lagi santai. Nah, jadi kira-kira mungkin boleh perkenalan dulu siapa namanya, terus asalnya, terus berkuliah di mana, dan nantinya saya akan tanya lagi nih. Jadi buat teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Lanang Iqbal Prakoso. Saya berkuliah di Politeknik STTT Bandung semester 8 saat ini. Saya berasal dari Trenggalek, Jawa Timur. Oke, berarti saya manggilnya Mas Lanang nih. Ya. Oke, nah Mas Lanang berarti di kampus Politeknik STTT Bandung. Nah, jurusan apa Mas Lanang kalau boleh tahu? Saya jurusan Kimia Tekstil. Oh, Kimia Tekstil. Oh, menarik ya. Nah, mungkin pertanyaan pertama nih, apa sih kimia tekstil itu? Mungkin Mas Lanang bisa menjelaskan ke teman-teman semua yang sedang menonton gitu. Ya. Jadi kalau berbicara kimia tekstil itu kita nggak bisa langsung cerita langsung ke kimia tekstilnya gitu ya. Mungkin lebih baik saya sekilas menjelaskan tentang dunia tekstil dulu gitu ya. Kalau yang saya pelajari di kampus itu ya, kalau bisa dikelompokkan gitu. Jadi ilmu tekstil itu kita pelajari dari awal, dari dalam bentuk serat sampai menjadi bahan siap pakai, seperti baju, seperti celana, segala macam bahan garmen siap pakai gitu. Nah, sedangkan di kampus saya itu ada 3 jurusan, teknik tekstil, kimia tekstil, dan produksi garmen beserta produksi garmen konsentrasi fashion design. Nah, jadi gini, dari serat menuju kain itu dipelajari di teknik tekstil. Nah, kalau kimia tekstil itu dari kain ataupun dari benang, itu gimana caranya sampai nyaman digunakan. Seperti itu. Nanti setelah nyaman digunakan, nanti akan diteruskan oleh produksi garmen yang akan memproses kain sampai menjadi baju atau yang lainnya. Oke, siap. Kayaknya sangat menarik ya kimia tekstil ini gitu kan. Kalau berbicara tekstil kan mungkin banyak sekali gitu kan, tidak hanya baju mungkin, atau sepatu masuk tekstil juga nggak Mas? Masuk. Seperti kampus kami pun nggak cuma belajar tekstil saja ya. Bahkan rekan-rekan saya juga mempelajari sampai untuk mendesain gimana pabrik itu sistem 4.0-nya seperti apa, rangkaiannya seperti apa, itu dipelajari di kampus kami. Oke, sistem 4.0 juga berarti ya, canggih juga. Nah, kira-kira nih, dulu Mas Lanang awal mula masuk di kampus Politeknik STTT Bandung ini seperti apa sih? Mungkin boleh share pengalamannya gitu. Ya, jadi gini ya, untuk pengalaman kenapa saya masuk STT dan gimana ceritanya itu. Jadi permulaannya itu saya sebenarnya cita-cita saya itu menjadi dokter gigi. Saya dulu SNMPTN mendaftar di Universitas Negeri Jember. Saya pengen masuk fakultas kedokteran gigi di sana, tapi ternyata saya ditolak di sana. Nah, waktu itu saya di kelas 3 SMA itu mengikuti sebuah bimbingan belajar lah. Nah, sedangkan pas waktu itu yang punya bimbel di kota saya waktu itu nge-share lah di grup WhatsApp gitu ya, yang isinya tuh buat siswa-siswa yang sedang bimbingan belajar di sana gitu. Nah, di sana tuh beliau nge-share tentang perguruan tinggi kedinasan gitu. Dan saya langsung ngecek waktu itu, saya gabut, saya ke warnet waktu itu, saya ngecek di Wikipedia perguruan tinggi kedinasan. Saya waktu itu saya menyadari diri saya sendiri gitu ya. Saya nggak mungkin untuk masuk taruna yang berfisik-fisikan segala macam gitu ya, mohon maaf. Dan waktu itu saya langsung ngecek ini gimana kedinasan yang tidak ada cek fisiknya seperti apa gitu, tidak ada regulasi khusus untuk fisiknya gitu. Waktu itu saya ingin masuk ke 3 waktu itu, STTN Batan, terus Politeknik STT Bandung, sama yang satunya lagi saya sudah lupa waktu itu. Nah, STTN Batan saya tidak terselisih waktu itu. Saya terselisih di gelombang awal tes. Lalu Politeknik STT Bandung saya masuk lewat jalur PMDK. Jadi saya cuma share nilai rapot yang sudah dilegalisir tentunya. Saya share, saya masukkan ke forum pendaftaran segala macam. Ternyata saya keterima di situ gitu. Oke, berarti sangat menarik ya. Berarti awal mulanya gabut ya. Berarti Gabut. awal mulanya ke warnet gitu. Warnet saya. Berarti STTT Bandung berawal dari warnet sehingga masuk ya menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, ini
for your information aja teman-teman, mungkin saya di balik layar ya tidak kelihatan. Jadi Mas Lanang ini salah satu mahasiswa berprestasi di kampus kami di Politeknik STT Bandung, sehingga beliau sangat ahli di bidang kimia tekstil, dan jangan diragukan lagi lah masalah keahlian dalam ilmu kimia, bahkan sampai dapat beasiswa ya Mas Lanang ya. Berarti di kampus kita itu ada beasiswa dong? Ya, alhamdulillah di kampus saya ya, kampus Politeknik STT Bandung itu banyak sekali beasiswa gitu. Seperti beasiswa dari alumni juga ada, bahkan beasiswa dari UKM tertentu atau organisasi-organisasi di kampus tertentu itu ada, bahkan sampai dari perguruan tinggi pun ngasih gitu. Kalau dari perusahaan tekstil gitu? Nah, kalau saya itu termasuk yang disebutkan Mas Doni tadi ya, saya masuk ke beasiswa yang program dari sebuah perusahaan itu di daerah Bandung gitu, masih di daerah Bandung. Saya di sana waktu itu bisa masuk ke situ ya, yang pastilah ya, karena ada tes IPK juga, ada wawancara, interview seperti itulah. Ada tes psikotes juga lah, banyak lah prosesnya. Oh, berarti nggak usah khawatir ya teman-teman, mungkin dari mohon maaf keluarga menengah ke bawah pun bisa terbantu ya Mas Lanang ya? Sangat bisa terbantu, bahkan untuk pembayaran SPP pun bisa sampai ditunda untuk beberapa bulan dengan surat penangguhan lah gitu. Banyak lah jalan, banyak cara lah intinya. Oke, sangat ini ya, sangat hebat sekali ya kampus Politeknik STT Bandung ini. Nah, kalau boleh tahu nih, kira-kira Mas Lanang tadi ditunjang pengalaman Mas Lanang masuk di kampus Politeknik STT Bandung jurusan kimia tekstil. Nah, kira-kira kalau misalkan saya nih memposisikan diri saya sebagai siswa-siswi SMA yang tidak tahu kampus Politeknik STT Bandung, jalur masuk di Politeknik STT Bandung itu gimana sih waktu zaman Mas Lanang dulu gitu? Oke. Kalau waktu saya dulu ya, ketika saya ingin masuk kampus Politeknik STT Bandung, itu jalurnya ada 3 seingat aku. Yang pertama itu PMDK yang saya ikuti waktu itu, saya PMDK gelombang 2, jadi menggunakan nilai rapot dan prestasi yang kita peroleh gitu. Jadi kita daftar lewat PMDK, kita store nilai rapot, dan yang paling penting kalau untuk masuk Politeknik STT Bandung itu tidak boleh buta warna waktu itu. Makanya saya bisa gitu, karena tidak ada peraturan khusus untuk fisiknya seperti apa gitu. Selain PMDK, waktu itu juga ada tes tulis. Tes tulisnya itu ada beberapa gelombang lah gitu. Terus untuk sekarang sih sudah terpadu ya gitu, untuk sekementerian perindustrian itu tesnya bareng tapi masuk kampusnya berbeda-beda itu sudah bisa sekarang. Jadi kalau nggak salah namanya jalur Jarvis ya. Ya, jalur Jarvis yang saya tangkan. Jadi sekarang banyak jalur lah untuk masuk ke Politeknik STT Bandung gitu. Oke. Dan kalau boleh tahu kampus Politeknik STT Bandung ini kalau tidak salah di bawah Kementerian Perindustrian ya Mas Lanang ya. Betul. Oke, jadi bidangnya bidang tekstil, dan kita memang ditunjang ahli dalam dunia pertekstilan, dan memang bagaimana mencetak seorang profesor ilmuwan tekstil yang memang lulusan dari Politeknik STT Bandung. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Lanang, kira-kira di kampus itu mahasiswanya nih kebanyakan berasal dari kota mana? Nah, ini kan kampus kita di Bandung. Nah, ini berasal dari mana sih mahasiswa-mahasiswinya gitu? Kalau untuk mahasiswa-mahasiswinya ya, kalau saya perhatikan gitu dari rekan-rekan saya juga gitu ya. Kalau untuk asalnya dari mana, itu benar-benar dari manapun gitu. Bahkan saya dari Trenggalek, Jawa Timur, waktu itu saya cuma berdua gitu sama teman saya. Dan ternyata di sini saya nggak ngerasa gimana-gimana gitu. Ternyata banyak yang senasib lah dengan saya, perantauan gitu. Ada yang dari Sumatera Utara ada, bahkan ada yang dari Bali juga gitu, bahkan dari Jawa pun wah semuanya udah ada lah gitu, semua daerah ada gitu. Jadi bervariasi lah untuk asalnya dari mana, bahkan seingat saya ada yang dari NTT juga ya gitu. Jadi bervariasi lah gitu. Nah itu kira-kira nih Mas Lanang dengan banyaknya orang pasti kan berbeda dalam hal pemikiran, mungkin sifat juga ya, ditunjang dengan asal daerah ya, mungkin orang Jawa ini mungkin terkenal keras, mungkin orang mana terkenal lembut. Nah itu kira-kira bagaimana sih Mas Lanang untuk beradaptasi dengan mereka-mereka semua, bagaimana Mas Lanang mengatur pertemanan itu tadi sehingga Mas Lanang ini menjadi seseorang yang bisa dikatakan profesional dalam hal ilmu tekstil juga, karena mahasiswa berprestasi tadi, dan Mas Lanang juga banyak temennya nih. Kira-kira bagaimana Mas Lanang mengatur atau memanajemen pertemanan itu tadi? Kalau bicara mengenai adaptasi ya Mas Doni ya, kalau menurut saya ya bagaimana di mana kita berpijak ya kita harus mempelajari sosialnya di situ dulu gitu. Saya dari jauh gitu ya, saya berada di Bandung awal-awal ya,
saya mempelajari gimana sih gitu, seperti pertemanan di Bandung itu seperti apa gitu, terus sosial teman-teman saya di sini itu seperti apa gitu. Dan menurut saya yang paling tepat ya berbaur gitu, gimana pun ya kita harus belajar gitu. Belajarnya nggak bisa sekaligus gitu, belajarnya ya dengan berkumpul dengan teman-teman yang ada di situ gitu. Waktu itu saya dari Bandung, saya dari Trenggalek, saya jauh-jauh ke Bandung, ya saya berteman dengan orang-orang Bandung, seperti teman-teman saya gitu, seperti apa sih gitu teman-teman di Bandung teh gitu, bagaimana sosialnya di sana gitu. Dan ya saya setelah mempelajari tersebut, ya saya ngerti lah gitu acuan-acuan atau batasan-batasan yang tidak bisa saya langgar gitu di sini gitu, seperti itulah. Oke, jadi itu tadi mungkin saya mengutip di situ tanah dipijak dan di situ juga langit dijunjung. Nah, ya, betul, ya. Seperti itulah. Nah, terus kalau boleh tahu nih, tadi sudah disebutkan jurusan kimia tekstil ya. Kira-kira belajar apa aja sih? Tadi kan mungkin sudah dijelaskan sama Mas Lanang di awal pengertian secara general ya. Jadi mungkin dari serat ke benang itu kan jurusan teknik. Kalau kimia mungkin bagaimana mengolah benang ini jadi pakaian gitu kan. Nah, kira-kira nih apa aja yang dipelajari di kimia tekstil itu gitu? Baik, tuh tadi kan saya sudah berbicara tentang kalau kimia tekstil itu mempelajari bagaimana dari kain ataupun benang itu menjadi nyaman dipakai gitu ya. Kalau untuk proses untuk menjadi nyaman dipakai itu ada beberapa tahapan Mas Doni. Jadi kalau di kimia tekstil itu sendiri berfokus ke yang pertama pencelupan. Yaitu pencelupan itu mewarnai kain secara sama gitu. Setiap sekain itu sama semua warnanya. Terus yang kedua itu printing. Printing itu mewarnai kain tapi ada motifnya gitu, seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada penyempurnaan Mas Doni. Jadi penyempurnaan itu jenisnya ada banyak ya. Jadi penyempurnaan itu bertujuan untuk buat kain itu nyaman dipakai gitu. Jadi ada pelembutan lah, ada yang kayak anti air lah, anti api, seperti itu kita juga mempelajari di kimia tekstil seperti itu. Mungkin berarti bisa disimpulkan pencelupan, pencapan sama penyempurnaan ya. Ya. Oke. Lebih ya gitu. Nah, terus apakah masuk kimia tekstil itu harus bisa IPA? Misalkan saya SMA yang notabene bukan IPA nih, atau saya IPS. Nah, kira-kira di kimia tekstil itu ketertinggalan saya untuk mengejar ilmu di kimia tekstil itu terasa berat atau tidak? Atau mungkin Mas Lanang punya pengalaman, punya teman yang memang notabene bukan jurusan IPA? Oke, mungkin kalau buat teman-teman saya di kimia tekstil ya, untuk terkhusus untuk kelas saya ataupun angkatan saya sih, saya tidak saya belum menemukan lah gitu kalau ada yang dulu SMA-nya itu bukan IPA gitu. Tapi saya lebih spesifik kalau buat anak IPA ya gitu. Kalau buat orang yang benci kimia ataupun tidak suka kimia gitu ya. Saya pun dulu SMA nggak suka kimia gitu. Saya juga nggak bisa kimia. Saya dulu SMA itu malah lebih suka biologi matematika gitu. Tapi kenapa saya masuk kimia ya karena saya pengen bisa kimia seperti itu. Dan kebetulan saya keterimanya di kimia tekstil, ya sudah saya mempelajarinya di kimia tekstil gitu. Dan apakah itu berpengaruh? Yang pasti berpengaruh di awal-awal gitu. Tapi ya sering berjalannya waktu pasti kita menemukan ritme gimana belajar, bagaimana belajar itu walaupun kita tidak suka awalnya gitu ya. Bagaimana kita bisa menguasainya, seperti itu. Setiap orang bakal menemukan metodenya masing-masing lah untuk bagaimana belajarnya lah. Oke, siap, berarti tidak menjadi masalah ya? Kalau menurut saya selama SMA-nya IPA bisa sih, tapi kalau untuk IPS wallahualam saya nggak tahu. Tapi seiring berjalannya waktu mungkin bisa beradaptasi itu tadi. Karena Mas Lanang juga mengatakan metode belajar orang kan beda-beda. Ya, mungkin dengan ketertinggalan itu juga bisa membuat mereka bisa gitu. Nah, kira-kira nih tugas-tugas di kimia tekstil itu seperti apa? Apakah banyak kah? Ataukah memang bervariasi? Kira-kira pandangan Mas Lanang yang sekarang udah semester 8, dari semester 1 sampai 8, tugas-tugas di kimia tekstil itu seperti apa sih? Kalau dari pandangan saya, kalau ngelihat tugas-tugas dari kimia tekstil itu ya kalau dikatakan berat, ya semua kuliah pasti berat lah, semua jurusan pasti punya titik beratnya masing-masing lah gitu ya. Tapi kalau saya lihat gitu ya, saya melihat dengan tugas-tugas teman-teman saya yang dari jurusan lain, dari kampus yang sama ataupun berbeda dengan saya gitu, ya masih wajar-wajar saja lah gitu. Apa yang ditugaskan oleh dosen gitu, apa yang dipelajari oleh mahasiswa yang disampaikan oleh dosen, ya wajar-wajar saja lah gitu ya. Namanya mahasiswa pasti ada seperti tugas yang berat gitu ya, pasti ada, tapi ya rata-rata lah gitu, nggak bisa bilang berat atau ringan lah. Sejauh ini berarti aman-aman aja Pak ya?
karena sudah dilampaui ya semester akhir kan, jadi sombong dah. Oke, nah kira-kira tadi kan sudah disinggung juga terkait apa itu kimia tekstil, terus jalur masuknya juga di STTT Bandung, pengalaman Mas Lanang, terus tugas-tugasnya. Nah kira-kira nih pengalaman yang paling berkesan selama Mas Lanang kuliah di Politeknik STTT Bandung, apa yang tidak bisa terlupakan sampai sekarang kira-kira? Oke, kalau bicara mengenai pengalaman yang berkesan ya gitu ya, jadi kan yang berkesan itu yang nggak bakal saya lupa kan sebenarnya kan. Jadi yang pengalaman yang menurut saya paling berkesan itu ketika pengumuman saya mendapatkan beasiswa. Itu yang membuat saya berkesan itu, saya pertama kalinya ngelihat ibu saya itu senang yang nggak biasa gitu. Bener-bener saya lihat dari senyumnya gitu segala macam gitu. Buat yang belum tahu ya, jadi saya seleksi beasiswa itu ketika pandemi COVID-19 gitu. Jadi saya seleksi buat beasiswa segala macam itu di rumah gitu. Jadi saya dipantau oleh keluarga saya juga diminta bantuan untuk bagaimana biar supaya lolos itu juga dari keluarga saya juga gitu. Dan ketika pengumuman itu saya ingat banget, keluarga saya masih kumpul siang-siang hari waktu itu, dan ternyata alhamdulillah saya lolos gitu. Dan di situ benar-benar saya baru pertama kalinya melihat bapak dan ibu saya itu senyum yang belum saya lihat sebelumnya gitu. Seperti itu sih. Itu benar pengalaman yang nggak akan saya lupakan sih. Berarti pengalamannya ketika mendapat beasiswa tadi ya sangat amazing gitu. Mungkin perjuangan Mas Lanang sehingga bisa dikatakan Mas Lanang adalah mahasiswa berprestasi di kimia tekstil dan mendapatkan beasiswa itu tadi. Nah, ya semoga kawan-kawan yang sedang menonton ini juga nantinya akan mendapatkan keberuntungan yang sama seperti Mas Lanang mendapatkan beasiswa dan lancar kalau misalkan nantinya ingin kuliah di jurusan kimia tekstil. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih buat Mas Lanang. Kira-kira bagaimana sih Mas Lanang cara membagi waktu untuk kuliah? Mungkin juga Mas Lanang kan punya kesibukan di luar kuliah, mungkin ikut organisasi juga nih kan, notabene Mas Lanang dari SMA sudah berprestasi gitu kan. Nah terus di perkuliahan juga aktif di organisasi. Nah kira-kira bagaimana sih Mas Lanang mengatur waktu selama kuliah? Mungkin ada kan Mas Lanang keinginan untuk main juga, untuk pacaran mungkin ya. Nah itu gimana sih kira-kira Mas Lanang membagi waktunya sehingga Mas Lanang nggak keteteran nih kuliah, bahkan menjadi mahasiswa berprestasi dan dapat beasiswa? Oke, kalau bicara mengenai pembagian waktu itu pasti setiap orang bakal beda-beda gitu ya. Tapi kalau dari saya sih nggak ada pembagian waktu yang spesifik banget gimana segala macam gitu ya. Karena ya benar memang saya ikut di salah satu organisasi segala macam, tapi tidak ada pembagian waktu khusus gitu. Yang penting ya kita sadari betul gitu ya, apa prioritas pertama kita di sini, bagaimana oh ini prioritas pertama, ini prioritas kedua, prioritas ketiga, dan kita harus ini juga bagaimana oh ini dulu, ini yang dulu seperti itulah. Oh jadi ini duluan prioritas lah ya. Oke, berarti hal yang diprioritaskan dulu baru ke hal mungkin primer, sekunder, tersier gitulah ya. Ya, maksudnya seperti itulah. Oke. Jadi mungkin cara Mas Lanang mengatur waktunya seperti itu ya, teman-teman. Nah, terus nih pertanyaan terakhir buat Mas Lanang. Kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan Mas Lanang kepada teman-teman yang sekarang menuntut ilmu di SMA, SMK, MA, sederajat mungkin ya, yang sekarang sedang mempersiapkan dirinya untuk melanjutkan ke dunia perkuliahan? Nah kira-kira pesan apa yang ingin Mas Lanang sampaikan, karena mungkin Mas Lanang sudah semester akhir, habis ini mungkin sudah lulus ya. Nah kira-kira Mas Lanang selama menjalani perkuliahan kan pasti ada suka dukanya gitu kan, pasti ada sebuah amanah yang ingin disampaikan Mas Lanang kepada teman-teman yang sekarang menonton di video kali ini gitu. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan Mas Lanang benar-benar kepada teman-teman? Oke, buat teman-teman SMA ya, saran saya sih SMA gak usah yang aneh-aneh gitu ya. Maksud aku SMA itu penentu kalian ke depan gitu. Atau kalian pengen bekerja ya jangan aneh-aneh juga di SMA, kalian pengen kuliah juga jangan aneh-aneh di SMA juga gitu. Menurut aku buat teman-teman SMA ya, masuk kampus kalau kalian pengen masuk kampus ya. Masuk kampus itu jalannya gak cuma SNMPTN sama SBMPTN lah. Banyak jalan buat masuk kampus gitu. Kalian harus yang menggali gitu. Jangan langsung down ketika langsung ditolak di SNMPTN ataupun SBMPTN lah gitu. Kalau saran saya. Lalu selanjutnya jangan pernah meremehkan teman-teman kalian lah. Saya dulu juga pernah SMA juga, saya ngelihat
ya ada beberapa oknum teman saya yang menjelek-jelekkan temannya sendirilah, terus rebut-rebutan lah gitu. Menurut aku ya gak usah dilakukan lah gitu. Dan lagi menurut saya gak ada ruginya kok kita nge-share ada pendaftaran kampus ini ke teman-teman kita sendiri gitu. Jangan sampai itu informasi cuma buat kita doang, terus kita cuma yang daftar, terus kita berharap cuma kita yang masuk gitu. Menurut aku udah nggak zaman lah seperti itulah. Kita zaman saling menghargai, kita saling terbuka saja. Mungkin kalau emang ada rahasia ataupun privasi ya itu balik lagi ke teman-teman gitu. Menurut saya sih seperti itu ya buat teman-teman yang lagi SMA gitu. Oke, berarti bisa disimpulkan tadi saya mengambil kesimpulan dari Mas Nanang, amanah yang disampaikan Mas Nanang jangan neko-neko lah ya, intinya semangat, dan kalau ada informasi nggak ada salahnya buat berbagi informasi, karena kita nggak tahu rezeki orang. Toh juga meskipun kita tutupin informasi itu, ketika memang itu sudah menjadi rezeki teman kita, pasti tidak akan jauh dari rezeki teman kita gitu kan, karena juga rezeki itu sudah ada yang mengatur. Kita cuma berusaha dan berdoa dan minta restu doa orang tua gitu ya sana ya. Mungkin itu Mas Nanang, terima kasih banyak karena sudah membantu saya untuk share informasi terkait Politeknik STTT Bandung, khususnya jurusan Kimia Tekstil. Semoga Mas Nanang sehat selalu di sana, dan kedepannya Mas Nanang bisa menjadi orang sukses. Habis ini skripsinya dilancarkan gitu kan. Mungkin bisa minta bantuan doa dulu dong ke teman-teman subscriber Doni Fatwa nih. Jadi buat teman-teman yang mensubscribe channel Doni Fatwa ya, tahu sekarang Doni Gondrong kan? Bukan. Oh bukan, Doni Fatwa ya. Ya saya dan teman-teman dari Politeknik STT Bandung khususnya angkatan 2018 ya minta doa restu lah, kita mau ya penelitian skripsi segala macam. Semoga dilancarkan. Semoga dilancarkan. Oke. Kalau Mas Anang pasti kumpulan ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Anang sudah saya repotkan ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk datang lagi ke podcast. Mungkin nanti kedepannya Mas Anang saya undang di sini lagi dengan penampilan yang berbeda. Sudah punya perusahaan, sudah punya pabrik sendiri gitu kan di dunia tekstil khususnya. Dan Mas Anang bisa membawa manfaat untuk lingkungan sekitar. Mungkin itu. Terima kasih Mas Anang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon pamit. Jadi mungkin silakan Mas Anang bisa pamit. Ya, saya terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mendengarkan obrolan saya dan Mas Doni tadi. Ya semoga ada manfaatnya lah buat teman-teman di sini ya. Kalau dari saya sih cukup ya. Terima kasih teman-teman.